Kalau gua tanya ke fans Naruto tentang siapa Hokage terkuat, pasti kebanyakan bakal jawab Hashirama si Dewa Shinobi atau kalau enggak si Minato. Ya agak salah sih, mereka emang hebat. Tapi coba deh, kita lihat kekuatan Hokage dari sudut pandang yang berbeda. Apa cuma soal jago berantem doang? Apa nggak ada faktor lain gitu yang bikin seorang Hokage bisa disebut terkuat? Menurut gua sih, kalau kita ngomongin kekuatan Hokage, gak cukup cuma dilihat seberapa dahsyat jutsu atau pertarungan mereka. Kekuatan itu juga soal pengaruh, kepemimpinan, inovasi, dan daya tahan mereka di tengah segala kekacauan. Dan kalau pakai kriteria ini, gue yakin Tobirama Senju atau bahkan si Tsunade lebih pantas disebut sebagai Hokage terkuat dibandingin si Hashirama atau Minato. Kaget kan? Gas, kita bahas bareng-bareng. Tobirama Senju, Hokage jenius yang ke-outshine pamor kakaknya. Kalau ngomongin Hokage, nama Tobirama Senju mungkin kagak sering ada di daftar teratas favorit fans. Tapi coba lu pikir ulang deh, Doi ini bukan cuma adanya si Hashirama yang jago ngikutin bayangan kakaknya, tapi Doi juga punya skill sama visi yang bikin Konoha jadi kayak yang kita kenal sekarang. Sebagai awalan, kita lihat kemampuan bertarungnya si Tobirama. Pertama, sepuhnya jutsu pengendalian elemen air atau Suiton. Teknik-tekniknya bukan cuma kuat, tapi juga taktikal banget. Doi bisa bikin lawan dari klan Uchiha yang terkenal OP kocar-kacir. Gimana enggak, jutsu airnya bisa dibuat di mana aja, bahkan tanpa ada sumber air sekalipun. Terus, jutsu yang harusnya pakai segel tangan luar biasa panjang kayak Suiton Shiryuda no Jutsu yang butuh 44 segel tangan, si Tobirama bisa pakai cuma dengan ngeluarin satu segel tangan. Ngerinya lagi, Doi itu ngededikasiin hidupnya cuma buat jadi master pengendali air. Gara-gara pengen nge-counter semua jutsu Uchiha yang terkenal sering make elemen api. Berkat rasa dendam luar biasa terhadap orang-orang yang udah ngebunuh adenya, si Tobirama bisa ada di puncak singgasana sebagai ninja pengendali elemen air terkuat. Yamikumo ni kougeki ka. Sharinganを持たぬ不幸を呪うが。Kedua, pencipta jutsu terlarang dan ribuan jutsu baru. Lu pasti tahu Edo Tensei kan? Jutsu reinkarnasi ini ciptaannya si Tobirama. Meskipun sekarang sering dipakai sama villain, aslinya jutsu ini dirancang buat ngasih Konoha keunggulan lebih di medan perang karena bisa ngendaliin prajurit abadi. Sampai era modern, Edo Tensei masih jadi teknik yang ditakutin. Terus ada Tajukage Bunshin no Jutsu, favoritnya si Naruto dari awal cerita sampai tamat. Kenapa jutsu ini bisa jadi terlarang tuh? Karena buat bikin satu klon aja butuh cakra yang luar biasa banyak, apalagi sampai ratusan. Makanya cuma si Naruto yang punya cakra pool gede banget, yang hampir sama kayak si Hashirama, yang bisa make jutsu ini. Nah, Hiraishin juga ciptanya si Tobirama, tapi disempurnain sama si Minato. Entah karena saking jeniusnya atau karena gabut, si Tobirama nyiptain lebih dari 1000 jutsu yang berpengaruh banget di dunia ninja. Nani yori Hokage ni natta. Ore no touchan wo baka ni sun ja ne! Dan ketiga, pernah ngadepin pasukan si Kinkaku dan Ginkaku sendirian. Ceritanya, si Tobirama pernah berhadapan sama squad elit Kinkaku sama Ginkaku, dua shinobi legendaris dari Kumogakure, yang punya sebagian cakra dari Kyuubi karena makan dagingnya. Meski tahu kemungkinannya kagak bakal menang, Doi rela ngorbanin diri buat nyelamatin timnya, yang waktu itu ada si Danzo sama Hiruzen. Itu baru namanya pemimpin sejati yang gak cuma jago ngomong. Di momen inilah si Tobirama wafat setelah berhasil ngalahin semua musuhnya. 去るよ。里をしたい貴様を信じる者たちを守れ。そして育てるのだ。次の時代を託すことのできる者を。明日からは貴様が火影だ。 Tapi bukan cuma di medan perang si Tobirama unjuk gigi. Doi juga jenius banget dalam ngerancang sistem yang bikin Konoha tetap kuat sampai sekarang. Lo pikir Konoha bisa berdiri selama ini karena Hokage-nya cuma modal otot? Kagak anjir. Si Hashirama aja kagak optimis kalau desa ciptanya itu bisa bertahan sampai Hokage generasi keempat atau 5. Banyak hal penting di Konoha kayak desain infrastrukturnya, rancangan si Tobirama semua yang bikin tuh desa tetap berdiri. Contohnya kayak ada Anbu, unit ninja rahasia diciptain buat ngurus misi spionase sama
misi yang brutal, yang kagak bisa ditanganin sembarangan ninja. Terus ada sistem akademi ninja. Si Tobirama ngeformalin pendidikan ninja lewat akademi. Hal ini bikin ninja-ninja Konoha lebih siap mental sama fisik dari kecil sebelum terjun ke medan perang. Satu lagi ada ujian Chunin. Nih orang yang pertama kali bikin konsep ini. Nggak cuma buat ngepromosin pangkat ninja, tapi juga buat ngejaga hubungan antar desa biar kagak gampang perang. Kalau si Hashirama tuh idealis, si Tobirama lebih realistis. Doi lah yang bikin dasar politik modern shinobi, kayak ngefokusin struktur pemerintahan desa biar kagak gampang goyah. Si Tobirama tahu kalau mimpi si Hashirama kagak akan bertahan tanpa sistem yang solid. Cuma ya, meskipun gitu, si Tobirama bukan sosok yang sempurna banget. Kebijakan Doi soal klan Uchiha sering dianggap kontroversial. Tapi coba kita lihat dari perspektifnya. Semua itu dilakuin buat ngelindungin desa dari potensi pemberontakan. Emang sih kesannya kejam, tapi ya pastinya tuh orang kagak asal bikin keputusan. Contohnya ya jutsu ciptaannya yang punya potensi destruktif aja, si Tobirama kagak asal pake. Semua inovasi yang Doi bikin selalu punya tujuan buat keamanan desa. Si Tobirama paham kalau kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar juga, kayak kutipan Spider-Man. Si Hashirama mungkin ngejadiin Konoha tuh rumah pertama buat para shinobi, tapi si Tobirama lah yang bikin rumah itu bertahan dari waktu ke waktu di tengah gempuran intrik politik dunia shinobi yang kagak stabil. Tanpa sistem dan inovasi dirinya, mungkin desa ini udah runtuh dari dulu. Nah, sekarang kita ngomongin si Tsunade, sosok yang kayaknya kontroversial banget kalau disebut sebagai Hokage terkuat. Tapi gini, si Tsunade itu bukan ninja medis biasa yang cuma bisa nyembuhin luka. Kalau soal baku hantam, Doi juga kagak main-main. Pertama, lu pasti tahu soal kekuatan fisiknya yang gila. Doi bisa ngasih perlawanan ke klon Madara Uchiha yang dilapisin sama Susanoo, cuma dengan pukulan doang. Selain itu, ada juga teknik regenerasi yang bikin Doi hampir kagak bisa mati. Dengan make Sojo Saisei, Doi bisa ngeregenerasi luka-luka parah kayak yang dialamin waktu ngelawan si Madara. Teknik ini bikin si Tsunade kagak cuma tangguh, tapi juga bisa bertahan hidup lebih lama dibandingin kebanyakan shinobi lain di medan perang. Dan berkat jutsu terlarang ciptanya ini, si Tsunade jadi satu-satunya ninja medis yang boleh bertarung di frontline. Sampai kemudian jutsunya diwarisin ke si Sakura. Si Tsunade adalah pionir sejati di dunia medis ninja. Sekarang, ninja-ninja bisa lebih survive di medan perang, itu semua karena inovasinya. Gua kasih contoh yang paling keren. Doi bikin aturan 3 ninja medis yang ngatur gimana para ninja medis harus bertindak. Hasilnya, angka kematian shinobi turun drastis. Bayangin aja, satu aturan bisa ngubah cara perang ninja sampai kayak gitu. Gak cuma bikin aturan, si Tsunade juga ngetrain generasi ninja medis yang jadi tulang punggung banyak desa, termasuk si Sakura. Ini tuh warisan yang kagak cuma bikin Konoha jadi lebih kuat, tapi juga ngasih dampak besar di dunia ninja secara keseluruhan. どうだ？なかなか可憐だろう。あっ。つまれ様、成長期にどんなもの食べてました？あと、いろいろ秘訣とか隠さないで教えてくださいよ。いい加減にしろ！ Dan ada satu hal random yang gue perhatiin. Si Tsunade tuh jago banget jadi manajer. Selama Doi jadi Hokage, Doi berhasil ngelewatin 3 bencana besar. Balas dendam si Orochimaru lah, serangan Pain, sama perang ninja keempat. Plus masalah-masalah kecil lainnya. Tapi hebatnya di tengah kekacauan itu, Doi tetap bikin ekonomi dan infrastruktur desa Konoha jadi salah satu yang paling makmur. Bahkan mungkin paling makmur di antara desa ninja lainnya. Doi juga ngasih si Naruto perlakuan yang lebih layak daripada si Hiruzen. Ngebangun desa sampai jadi lebih baik sebelum akhirnya Kakashi ngegantiin Doi lah. Yang paling keren, Doi kagak tenggelam dalam kesedihannya meskipun si Jiraiya gugur. Doi tetap profesional sebagai Hokage, kagak kebawa emosi dan terus fokus ke tugasnya. Salut banget Jir ke si Hashirama sama Tobirama yang dulu ngajarin si Tsunade soal manajemen uang. Meskipun sayangnya Doi juga belajar soal judi. Mereka jelas pasti bangga banget ngelihat si Tsunade.
いい匂いだこれ。何するんだこれ。何するんだったこっちのセリフだよ。 Jadi pada intinya, kalau lu selama ini mikir Hokage terkuat tuh pasti si Hashirama atau Minato, gue saranin buat lu pikir ulang. Soalnya kekuatan tuh kagak selalu soal seberapa besar lu bisa ngancurin musuh atau seberapa cepat lu bisa teleport. Kadang kekuatan sejati ada di hal-hal yang lebih subtil, kayak ngasih pengaruh besar yang bikin perubahan nyata buat desa dan orang-orang di sekitarnya. Si Tobirama dengan kejeniusannya bikin sistem yang jadi pondasi Konoha bertahan sampai era Boruto, atau si Tsunade yang kagak cuma bisa ngehil luka fisik, tapi juga nge-rebuild Konoha pas semua lagi hancur-hancurnya. Nah, menurut lo sendiri gimana? Setuju gak sama gua? Atau mungkin lo punya argumen beda? Lo bisa tulis aja di kolom komentar. So, jangan lupa subscribe.